Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hinita Doi dari kelas 11 Akal 3, nomor absen 35. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Baik, yang pertama yaitu bentuk negara. Bentuk negara adalah struktur atau organisasi dari suatu negara secara keseluruhan, yang meliputi dasar negara, susunan, dan tata tertibnya. Bentuk negara menentukan bagaimana kekuasaan dan kewenangan dalam negara diatur dan dilaksanakan. Ada beberapa bentuk negara secara umum, yaitu seperti negara kesatuan, negara serikat, dan negara konfederasi. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu Indonesia, Inggris, dan Prancis. Selanjutnya, negara serikat. Bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kedaulatan terbatas, dan sebagian kedaulatan mereka diserahkan kepada pemerintah federal. Contohnya yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan India. Yang ketiga, negara konfederasi. Bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara berdaulat yang bekerja sama dalam bidang tertentu, misalnya pertahanan atau politik luar negeri, tetapi tetap mempertahankan kedaulatan masing-masing. Contoh konfederasi adalah Persekutuan Amerika Utara. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah sistem atau cara bagaimana suatu negara dijalankan dan diatur, termasuk institusi politik yang digunakan untuk menegakkan kekuasaan negara. Ini mencakup berbagai aspek seperti jenis kepala negara, struktur pemerintahan, dan cara pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu monarki. Monarki dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang berkuasa seumur hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Dapat dibedakan jadi monarki absolut atau kekuasaan raja tidak terbatas, dan monarki konstitusional atau kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Contohnya yaitu Inggris, Jepang, dan Swedia. Yang kedua yaitu republik. Republik dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri yang dipilih melalui pemilu atau mekanisme lain. Dapat dibedakan jadi republik presidensial, yaitu presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Republik parlementer atau perdana menteri adalah kepala pemerintahan, presiden adalah simbol, dan republik semi-presidensial gabungan keduanya. Contoh negara republik yaitu Amerika Serikat menganut republik presidensial, Jerman menganut republik parlementer, dan Prancis menganut republik semi-presidensial. Yang ketiga yaitu demokrasi. Sistem demokrasi menganut kekuasaan berada di tangan rakyat yang memilih wakil mereka melalui pemilu atau mekanisme lain. Dapat dibedakan menjadi demokrasi langsung atau rakyat langsung mengambil keputusan, dan demokrasi perwakilan atau rakyat memilih wakil mereka untuk mengambil keputusan. Contohnya yaitu India menganut demokrasi perwakilan. Adapun pemerintahan lainnya yaitu oligarki, merupakan pemerintah yang dikuasai oleh kelompok kecil atau kelompok tertentu. Lalu ada tirani, merupakan pemerintahan yang otoriter. Kekuasaan berada di tangan seorang penguasa yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Selanjutnya ada aristokrasi, merupakan pemerintah yang dikuasai oleh bangsawan atau golongan terkemuka. Yang terakhir ada demokrasi, yaitu pemerintah yang kekuasaannya didasarkan pada kekayaan dan kedudukan sosial. Materi yang terakhir yaitu sistem pemerintahan. Jadi, sistem pemerintahan adalah sebuah kerangka kerja atau susunan yang teratur untuk mengatur dan mengelola suatu negara, termasuk hubungan antara lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan dibagi menjadi beberapa yaitu presidensial, merupakan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab pada rakyat. Yang kedua ada parlementer, merupakan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden atau raja hanya sebagai kepala negara. Yang ketiga ada semi-presidensial, gabungan antara presidensial dan parlementer. Presiden adalah kepala negara, perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Yang keempat ada komunis, sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan partai komunis. Dan yang terakhir ada demokrasi liberal, sistem pemerintahan yang menekankan kebebasan individu dan hak-hak dasar.
Baik, itu tadi materi mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.